Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan tugas kedua saya. Ya, sebelumnya mohon maaf untuk pembimbing. Tadi ketika record tiba-tiba kamera saya ini sendiri mati sendiri, belum bisa digunakan. Jadinya saya izin tidak menggunakan kamera terlebih dahulu. Soal yang pertama buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data step dengan membuat metode default, yaitu list in first out menggunakan 8 data integer, lalu tampilkan proses post dan pub serta isi stack sebelum dan sesudah proses pub. Kemudian saya jelaskan cara kerja revo dan analis komplek workflow operasionalnya. Sebelumnya saya sudah melakukan ini pembentukan sintak. Di sini saya akan jelaskan satu persatu sintak yang ada di sini. Yang pertama yaitu ada info Java stack, yaitu mengambil data Java stack. Yang kedua mengambil data Java get list, dan yang ketiga mengambil data join. Lalu pada soal nomor satu, stack integer stack sama dengan new stack, yaitu stack sama dengan tipe data stack. Integer itu data berupa angka yang 10, 20, 30 ini, terus nama variabelnya stack, kemudian membuat objek stack baru, kemudian menampilkan tulisan sistem printout soal 1, kemudian sistem touchscreen, proses pub. Kemudian di bawahnya ada push data ke stack. Stack push 10 yaitu push digunakan untuk menambahkan data ke stack. Artinya data dapat masuk ke bagian paling atas. Jadinya nanti diurutkan dari atas dulu ke bawah seperti ini. Kemudian di bawah sini ada isi data sebelum di pas, yaitu sistem printnya mengambil data dari stack sini tadi. Proses pop dari stack menggunakan integer, kemudian data keluar. Pub ini digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data yang paling atas. Jadi ketika ini nanti di run, hasilnya nanti akan akan menghapus data yang paling atas. Nanti karena kita menggunakan last in first out, maka pubnya nanti yang akan ditampilkan ada yang 80. Kemudian di sini ada mengambilkan data yang di pub, sistem out print line, data yang di push kemudian digabungkan dengan variabel data yang keluar ini. Kemudian hasilnya sesudah sesudah di pub ini kan stacknya akan ditampilkan. Kemungkinan kurang lebih setelah itu penjelasan tentang Vivo, yaitu as in first out adalah data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang akan keluar. Contoh sederhananya ada di sebuah tumpukan piring. Ketika piring itu nanti ditata, piring yang terakhir itu yang akan diambil terlebih dahulu. Kemudian analisis kompleks waktu plus itu 01, penambahan data dilakukan langsung di bagian atas stack tanpa menyusul elemen lain. Maupun juga sama 01, penghapusannya hanya dilakukan pada elemen yang paling atas. Pick juga sama, hanya membaca elemen teratas. Karena semua aplikasi utama hanya mengakses bagian stack, maka prosesnya sangat cepat dan efisien. Kemudian kita menambahkan proses queue-nya. Ini ada queue add 12, artinya digunakan untuk menambahkan data ke queue. Data queue-nya yaitu 12. Kemudian data queue 7 sampai data queue ke 9. Kemudian setelah data di enqueue dan dijalankan, nanti isinya akan di print dengan sistem out print line. Kemudian di sini ada proses DQ. Proses DQ ini ada integer keluar 1 dan Q remove.
Uh, karena Q menggunakan first in first out yaitu FIFO, maka 12 keluaran pertamanya. uh, Integer keluar satu yaitu menyimpan data yang dihapus. Keluar satu ini adalah keluaran yang pertama yaitu 12, keluaran kedua 7, dan seterusnya. Setelah itu isi setelah itu menampilkan isi Q setelah di DQ menggunakan sistem printline Q, yaitu mengambil data dari Q yang sudah di Q dan di DQ. Setelah itu kita lanjut di soal nomor 3. Kalau di soal nomor 3 saya pisahkan di folder sebelahnya sini. Import array agar kita bisa menjalankan array nanti. Kemudian di sini ada static void quicksort integer array. Array yang ini maksudnya array yang akan kita urutkan nanti. Uh, Kemudian integer low yaitu indeks awal, lalu integer height yaitu indeks terakhir array. Kemudian if uh, low lebih dari height digunakan untuk mengecek bisa digunakan untuk mengecek apakah data nanti masih bisa dibagi atau tidak. Kalau low kurang dari height akan berhenti. Lalu ini digunakan untuk menentukan pivot dan juga membagi data kiri ke kanan. uh, Pivot ini maksudnya angka untuk pembanding ya. Kemudian nanti pivotnya akan diambil dari data paling kanan menuju ke kiri. Kemudian referensi kiri mengurutkan bagian kiri pivot dan referensi kanan ini untuk mengurutkan bagian kanan pivot. Terus di bawahnya ada method partition. Ini memilih pivot untuk memindahkan data kecil ke data kiri, data kecil ke data kiri ke data kanan ke kiri, dan juga memindahkan data besar ke kanan. Kemudian di sini untuk menentukan pivot menggunakan array, lalu integer data low digunakan untuk menyimpan posisi dari data yang terkecil, berarti ini nanti 0. Lalu ada for atau pengulangan untuk mengecek semua data. Kondisi if ini digunakan jika data lebih kecil dari pivot, lalu dipindahkan ke kiri dan memajukan memajukan posisi data kecil. Kemudian untuk menukar data menggunakan integer AR. Ini uh, digunakan untuk menukar angka. Kemudian di bawahnya ada return pivot yang ini untuk mengembalikan posisi awal pivot nanti setelah ditukar. Kemudian untuk menjalankan uh, untuk menjalankannya di sini kita menggunakan array dengan data 45, 12, 78, 34, 23, 89, 67, dan 10. Untuk menampilkan data awal mengeprint to show string dalam kurung data, lalu memanggil quicksort data lalu data like, kemudian datanya diurutkan sesuai indeks awal dan juga indeks terakhir. Kalau jumlah datanya 8, maka 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Terus mengambilkan hasil dan juga array ini nanti akan mengambil datanya dari torso string ini. Cara kerja quicksort yaitu misalnya angka 45, angka 12, angka 78, 34, 23, berarti pivotnya 23 dibagi yang kecil dari 23 yaitu 12, besar dari 23 yang lebih besar dari 23 45, 78, 34.
Berarti kalau diurutkan hasil sementara 12, 23, 45, 78, 34. Lalu prosesnya diulangi sampai angka-angka tersebut menjadi urut. Untuk komplektasi waktu, sekian presentasi dari saya. Semoga tutor mudah memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.